Nek ibadah ini setengah-setengah, mungkin kemungkinan jin gelem nimbrung saiki ngene wae. Nek kita percaya karo sing kuwasa, percaya kita karo sing kuwasa, serahke kabeh karo sing kuwasa. Nek bojone gelem mangan ayam dituku kan iso. Ora pala bojone sing lanang nyembelih hewan. Maju terus. Dosa yang paling besar dan akan sangat bahaya bila muslim terbawa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kelana Masa dimanapun Anda berada, bertemu lagi bersama saya Edi Putra Sani di channel Kelana Masa tentunya. Baiklah pemirsa Kelana Masa, seperti biasanya malam hari ini kami akan melakukan proses mediumisasi. Dan malam hari ini rencananya kami akan membahas tema tentang larangan seorang suami ketika istrinya sedang hamil. Jadi mitos larangan ini kita akan bahas di proses mediumisasi ini. Salah satu contohnya misalnya ketika istri lagi hamil, seorang suami katanya mitosnya tidak boleh menyembelih hewan atau membunuh hewan begitu. Kalau misalnya itu mereka lakukan, nanti katanya ada hal-hal yang membuat si jabang bayi ini mungkin lahir secara tidak sempurna, misalnya tangan yang tidak ada, contoh lahir dengan cacat atau tidak normal begitu. Jadi langsung saja mungkin pemirsa Kelana Masa, sebelum kita melakukan proses mediumisasi ini, saya akan ngobrol terlebih dahulu bersama Gus Iman. Mari. Nah, baiklah pemirsa Kelana Masa, sekarang saya sudah bersama Gus Iman. Assalamualaikum Gus Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Gus, malam hari ini rencana kita akan melakukan proses mediumisasi. Rencananya akan membahas tema tentang mitos larangan-larangan seorang suami ketika istrinya sedang hamil, Gus. Karena memang hal tersebut banyak beredar di kalangan masyarakat. Contohnya mungkin ya ketika istri sedang hamil, suami tidak boleh menyembelih hewan, tidak boleh memancing, ya gitu-gitu. Hubungannya dengan nantinya akan berhubungan dengan si jabang bayinya begitu. Nah, kira-kira menurut Gus Iman tentang mitos ini bagaimana pendapatnya? Ya, memang terkait mitos seperti itu dulu pun saya sering mendengar juga orang-orang tua di atas kita itu banyak berpendapat begitu. Tapi setidaknya kita sendiri harus mampu menyaring, memilah dan memilih. Jadi kita jangan terlalu menggantungkan keyakinan berdasarkan mitos. Jadi kita menggantungkan keyakinan kepada Allah saja, utamanya seperti itu. Itu sedikit pendapat saya. Tapi ya nggak ada masalah terkait mitos ini, kita gali, kita kupas bagaimana sebetulnya sudut pandang dari sisi gaibnya. Namun sebelum itu mungkin saya tetap memesankan buat kita semua, umumnya buat sahabat Kelana Masa dimanapun berada, obrolan yang terbangun nantinya terkait mediumisasi, dialog yang terjadi dari pihak kami dengan makhluk gaib yang diajak ngobrol tidak usah menjadi sebuah sandaran kepercayaan total sahabatnya. Harapan kami ambil saja benang merah guna menambah wawasan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita mampu mengambil yang baik, yang kurang pas dibuang saja tentunya. Dan yang tidak kalah penting juga, semoga sahabat Kelana Masa semua terhibur, ya, seperti itu. Untuk mediumisasi malam ini nggak perlu saya turun tangan lah ya. Nanti kita wakilkan sama Bang Edi. Dia udah sekian lama juga nggak terus berlatih ya. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini dia terus mau berlatih supaya makin menguasai, supaya yang kita ajarkan pun bisa lebih bermanfaat tentunya. Bang Edi sama mediator Bang Bais masuk saja ya, mari. Mungkin langsung saja mungkin. Ya, langsung saja ya. Monggo. Silakan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, anak muslim ya. Ini dengan siapa? Mbah ini berwujud harimau macan. Ya. Mbah, malam hari ini kami akan tanya-tanya sedikit sama Mbah, boleh ya? Kita akan bahas tentang beberapa mitos yang sering terjadi di kalangan masyarakat, supaya masyarakat ini tidak salah paham dan tidak keblinger lah tentang mitos-mitos tersebut. Bisa bantu kami Mbah ya? Mitos tentang apa? Jadi Mbah, kadang kan salah satu contohnya begini Mbah, ketika seorang istri sedang hamil, katanya si suami ini contohnya tidak boleh menyembelih ayam gitu. Itu kira-kira bagaimana Mbah kalau menurut Anda? Kena ngopo wong meteng bojone ora oleh mateni hewan. Nek secara disengaja sing kuwasa marah murka sing kuwasa. Nek mboten sengaja mboten napa-napa. Jadi misalnya begini Mbak, kalau misalnya si istrinya sedang hamil, si istri sedang ingin memakan ayam, ya kan? Contohnya suaminya menyembelih dengan mengatasnamakan Allah dengan mengucapkan Bismillah, apakah itu juga tidak boleh Mbak? Saiki ngene wae. Nek kita percaya karo sing kuwasa, percaya kita karo sing kuwasa, serahke kabeh karo sing kuwasa. Nek bojone gelem mangan ayam dituku kan iso. Ora pala bojone sing lanang nyembelih hewan. Pun nggak boleh mancing, namanya mancing luar. Iya. Nek mancing mboten napa-napa. Didol ojo dipangan dhewe. Jadi katanya kalau misalnya ini maaf Mbak, kalau misalnya katanya seorang suami ketika istrinya sedang hamil, dia mancing, kemungkinan terjadi nanti anaknya bisa sumbing, nah, katanya begitu. Apakah kira-kira menurut Mbak itu bagaimana itu? Sebagian niku cerita eneng sing tenan, sebagian ora. Tergantung kepercayaan masing-masing. Jadi nggak selamanya ketika habis mancing nanti begitu lahir anaknya sumbing gitu. Memang sebagian cilik eneng, tapi sebagian gede ora. Makanya tak omong, tergantung kepercayaan kita iki karo sapa. Ini kan mitos yang beredar di masyarakat tuh, Mbak, yang perlu dilurus-luruskan gitu. Apakah begini Mbak? Apakah kadang terjadi ketika seorang percaya sekali dengan hal tersebut, ada jin-jin yang nimbrung nggak yang ikut menunggangi hal kepercayaan tersebut? Misalnya karena kita takut ini takut itu, tiba-tiba suatu saat kejadian itu si jin ini yang pula yang membuat celaka anak kita gitu, ada nggak itu? Tergantung kembali ke wong tuane, kepiye ibadane. Nek ibadane setengah-setengah, mungkin kemungkinan jin gelem nimbrung. Nek ibadane api, kabeh-kabeh api, insyaallah mudah-mudahan janin sing dikandung lahir api-api wae.
Itu dulu begini Mbah, ada kejadian seorang suami sedang mengendarai sepeda motor, lalu dia kencang, istrinya di rumah sedang hamil. Ketika itu dia menabrak burung, kalau nggak salah burung atau ayam gitulah, ditabrak dan usus ayam itu keluar. Dan mungkin entah kebetulan atau bagaimana, si anak ini lahirnya ketika dilahirkan ususnya di luar. Nah, itu kira-kira ada hubungannya atau bagaimana? Kemungkinan sing ditabrak bojone sing lanang iku jelmaan teko siluman. Sing keloro eneng sing ora seneng karo sing lanang. Mukano dikirimke suatu sing rapi karo sing lanang, mukano iso anake kaya ngono iku. Jadi mediane burung iku mau. Jadi karena biar nggak terlalu kelihatan mencolok, medianya pakai burung yang ditabrak tadi itu. Iso tadi burung iku memang Kiriman. liar. Jelmaan teko siluman liar. Boten sengaja lewat. Ditabrak karo sing lanang. Jadi sing sini hari ki mau dendem. Bisa jadi begitu. Kayak gitu juga ya Bang. Ada yang kayak gitu Bang. Dulu pernah kejadian itu. Yang secara kebetulan atau enggak itu memang ketika itu memang waktu itu kejadiannya ditabrak begitu aja Bang, ditinggal. Ya, ditabrak ditinggal dan nggak open sama si ayam atau burung ini tadi. Pada waktu itu istrinya sedang hamil. Ya, anak itu kemudian waktu itu Mbah nggak bertahan lama, umur berapa? 1 minggu mungkin, umur 1 minggu sudah meninggal karena memang lahir dengan tidak normal dengan usus yang di luar. Gitu. Kira-kira Mbah, dengan adanya mitos-mitos tersebut ini Mbah, apalah hal yang harus kita lakukan sebagai manusia yang memang kita adalah umat muslim? Awal kita harus menyikapi kepiye mitos-mitos iku tenan ora ditakon sing api-api. Memang eneng sebagian cilik terjadi, tapi ojo kabeh sepenuhnya dipercaya. Ora kabeh kaya ngono iku. Mungkin udah takdirnya gitu. Ojo kita nyalake Keadaan, nyalake sing kuasa. Ya. Jadi kalau misalnya dulu pernah ada kejadian, nggak kejadian sih, sebelum terjadi katanya jangan menyembelih ayam, istrimu sik meteng, engko nek kowe ngetel-ngetel ayam jarine anakmu protol redel, tangannya anakmu ora eneng tugel-tugel. Memang mitos iku berlaku ning kalangan masyarakat kono iku. Ya mboten napa-napa dipercaya yang apa-apa, sing penting ojo menduani sing kuso. Ojo sampe eneng sing jenenge sirik. Ojo dipercaya sepenuhnya. Kalau misalnya dipercaya sepenuhnya kan kita lupa dengan adanya Allah Subhanahu wa taala ini tadi ya, Mbah ya. Ojo dipercaya kabeh sepenuhnya, menghargai oleh. Ojo kabeh dipercaya, sithik-sithik kaya ngene ora iso ngoten iso. Ojo kaya ngono kuwi. Nek memang kalangan masyarakat mitos sih enggak oleh nyembelih ayam, enggak oleh nyembelih kambing, ora oleh nyembelih lembu. Ya mboten apa, enggak apa-apa. Dituku kan iso. Tapi sebetulnya memang meringankan itu Bang, bukan malah menyulitkan kalau menurut saya. Ketika kita sebagai seorang suami, istri kita hamil, kita nggak boleh ngetel-ngetel ayam, ya wis tuku, beli aja. Kalau kita ngetel-ngetel ayam kerjaan lagi, nah, gitu.
malah kita nyembelih ayam, kita kerjaan lagi. Lalu begini Mbah, kalau misalnya kerjaan saya tukang jual ayam potong, suatu saat istri saya hamil, itu bagaimana lah itu yang harus saya lakukan itu? Ya sampean tergantung kerjane dhewe apa ana kancane. Misalnya dia buka sendiri lah begitu. Nek buka dhewe sewa Yo. wong ngono. kabeh-kabeh yo kita serahke lah karo sing kuasa lah. Ojo iku mau tak mau ojo percaya kabeh sepenuhnya. Memang profesi nih kita seperti itu, jadi nih kita ora kerja ya ora mangan. Ya. Ora iso Betul. golek sandang pangan ya, Mbak. Mungkin artinya Rupane sampean wis ngerti rupane enek tukang potong ayam bojone melahirke anake jarine ilang sing ndase ilang kan mboten ana to. mboten ana. Mitosnya enggak Berarti mitosnya bisa kadang Bisa iya, tadi bisa yang enggak. bisa iya bisa enggak gitu Mbak ya. Karena memang lagi-lagi tadi lah pesan Mbak tadi, kalau misalnya suatu saat kita tinggal di tempat atau di kalangan masyarakat yang memang mempercaya itu, ya silakan menghargai boleh ya kan, tapi jangan lupa tetap kita utamakan, kita gantungkan hajat kita atau apa yang terjadi sama kita itu kepada Allah gitu ya. Ya. Jadi untuk para penjual ayam potong ya nggak usah takut ini, karena nanti gara-gara wah istriku hamil pula kerjaan. berhenti kerja, biaya untuk istrinya nggak ada untuk melahirkan, wah kasihan sekali, termakan mitos itu. Skillnya cuma bisa motong. Oke. Mbah tadi sedikit bertanya, Mbah asalnya dari mana Mbah? Kota Najo. Oh, Tanah Jawa. Mbah punya nama? Oh, tidak punya nama. Oh, jadi sering dipanggil Mbah aja lah ya. Oke. Mbah, itu guru kami ada datang mungkin nyapa Mbah di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saking tanah Jawi niki. Nggih, alhamdulillah. Walaupun saking tanah Jawi. Jawi ini pundi, Mbah? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Sampai saking pundi? Lo saking Jawi Tengah juga. Tengah. Ngobrol. Enake kali kula ngagem bahasa nopo niki? Terserah sampean. Terserah kula. Rasane saged dipahami bersifat umum bahasa Indonesia lah nggih. Oke. Tapi mboten ateges kula niki lancang atau mboten sopan ngoten. Intinya Mbah, siapa namanya tadi? Enggak punya nama. Nggak mau sebut nama lah. Muslim kan Mbah? Alhamdulillah kalau Anda Muslim, insya Allah kami pun Muslim. Jadi intinya mungkin nggak perlu kita terlalu berlebihan ya untuk menyikapi mitos yang beredar di kalangan masyarakat. Benar. Itulah ya. Iya, seperti itu memang baiknya, Bang Edi. Iya. Karena ya apapun ceritanya memang kita punya kearifan lokal ya di masing-masing daerah tentunya. Jadi kita ya harus bisa menyikapi dengan dewasa. Kalau toh kita memang harus mengerjakan sesuatu, jangan lupa berdoa supaya Allah menjaga dan melindungi dari hal-hal yang nggak seharusnya terjadi. Ada hal lain yang ingin digali lagi atau bagaimana? Saya cukup Lah ya. Jawa Tengahnya lebih tepatnya kalau boleh tahu di daerah mana? Demak. Oh Demak, alhamdulillah Demak Kota Wali. Alhamdulillah. Jauh sama Masjid Demak? Nggak terlalu jauh begitulah ya. Dari Kota Demak seperti itu ya. Makasih ya atas kedatangan dan obrolannya. Sama-sama. Semoga bisa menjadi ya, tambah pengetahuan buat kalangan manusia yang masih bingung menyikapi mitos ya, seperti itu.
Jadi cukup iya. Matur suwun nggih Mbah atas obrolane. Betul. Saiki si bae mulih yang tempate. Kita bantu doakan mudah-mudahan lancar nih perjalanan. Kapan-kapan bila mana dibutuhkan kita bisa ngobrol kembali. Monggo persiapan Mbah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baiklah pemirsa Kelana Masa, obrolan kami bersama makhluk gaib tadi sudah selesai. Jadi begitulah Gus, Ya. obrolannya ternyata yang masuk tadi adalah jin muslim. Yang jin muslim ini tadi memang jawabannya selalu mengedepankan tentang apa ya, hukum-hukum Islam begitu ya. Jadi apapun mitos yang beredar tetap beliau katakan tadi tetap kembalikan kepada Allah begitu. Tapi kira-kira menurut Gus Iman bagaimana Mas? Ya pada intinya memang menurut yang saya pahami ya, sudah selayaknya, sudah seharusnya kita selaku umat Islam kita harus berpegang teguh kepada tali Allah tentunya. Jadi hukum-hukum Allah, yakin hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, bersandar pun hanya kepada Allah, meminta pertolongan, perlindungan pun hanya kepada Allah. Perkara adanya mitos yang sekian lama beredar, sekian banyak pun ada di kalangan masyarakat kita, ya kita sedang-sedang saja menyikapinya. Tidak usah berlebihan, karena kalau kita sampai berlebihan menyikapi mitos yang ada, itu memang agak rawan. Rawan apa? Ya rawan tergeser keyakinan kita. Itu nggak boleh dan jangan sampai terjadi, jangan sampai menimpa kita semua. Sudah selayaknya kita harus mampu tetap untuk berpedoman kepada hukum agama yang kita anut, dan semoga bisa menjadi wasilah keselamatan dunia dan akhirat, beserta juga dijauhkan dari bala. Ya, namun tidak kalah pentingnya tetap kita harus mampu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, supaya kita pun tetap senantiasa dilindungi, senantiasa mendapatkan ridhonya Allah. Ya, kesimpulan di penghujung tentunya itulah sahabat Kelana Masa ya, obrolan yang terbangun. Tidak usah dipercaya seutuhnya, tapi setidaknya kita kembalikan kepada diri kita, dan kita berharap mampulah kita ngambil benang merah supaya kita bisa mengambil sisi positif dari obrolan tadi, dan bila mana ada yang kurang pas dibuang saja. Kurang dan lebihnya kami pun selaku Al-Fakir beserta tim tentunya mohon maaf dan mohon pangapunten tentunya. Seperti itu. Terima kasih. Sami-sami. Oke, baiklah pemirsa Kelana Masa, dengan berakhirnya obrolan saya bersama Gus Iman, berakhir pula proses mediumisasi malam hari ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kalau misalnya teman-teman merasa video ini bermanfaat, dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube ini dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi secara otomatis kalau misalnya nanti kami upload video terbaru kami. Akhirnya saya Gus Iman dan seluruh tim Kelana Masa mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.